Eh, Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, Engkau memang terlalu baik. Engkau telah memimpin kami, Engkau telah menjagai kami, dan sampai detik ini kami masih bisa menikmati napas kehidupan. Bukan karena kehebatan kami, tapi karena semata-mata Engkau terlalu mengasihi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih segala berkat yang Kau sudah berikan kepada kami sampai detik ini. Engkau adalah segalanya, karena kami tahu kami bukan siapa-siapa. Terima kasih Bapa, di dalam namamu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Eh, Baik, tadi sudah dibacakan ya ayatnya. Memang ini satu mungkin satu hal yang saya sendiri barangkali dulu-dulu nggak terlalu mengerti ayat ini. Karena apa? Karena biasanya kalau zaman dulu ya udah jadi istilahnya jadi orang Kristen itu cuma cukup ke gereja aja setiap minggu. Nggak ada usaha lain untuk lebih daripada hanya ke gereja. Kenapa begitu? Ya mungkin karena nggak ada yang kasih tahu, mungkin juga karena malas, karena mungkin juga karena nggak peduli, ya. Jadi saya bersyukur saya tidak belum terlambat, mungkin udah sedikit terlambat, tapi lumayan belum terlambat sudah ada yang mengingatkan. Ya. Ini sangat bersyukur ya untuk bisa saya melihat apa kekasih-kekasih kami yang ada di dalam Zoom ini, terutama yang muda-muda ya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa mereka sejak usia mudanya sudah diingatkan. Kalau saya diingatkannya mungkin telat, gitu, tapi nggak apa-apa, ya. Dan kiranya Engkau terus memimpin mereka yang muda-muda, ya, supaya bisa lebih rajin lagi memberitakan kabar baik. Nah, saya ulang ya ayatnya ya. Filipi 1 ayat 29 berbunyi sebagai berikut. Sebab kepada kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Sampai di sini paham ya? Karena kita percaya, jangan-jangan juga mungkin belum tentu percaya dengan baik, tapi anggap aja percaya. Ya. Nah, ini yang paling penting. Melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Waktu awalnya saya mendapatkan ayat ini sudah cukup lama sebenarnya. Saya juga belum mengerti maksudnya apa yang bagian kedua ini. Kalau bagian pertama jelas, tapi dengan perantaraan Roh Kudus pelan-pelan saya bisa mengerti. Melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kita harus melakukan bagian kita. Nah, melakukan bagian kita itu apa? Ya, waktu eh, apa ya, networking kita, jejaring kita, maksudnya ya dengan eh, semaksimal mungkin. Nah, hari ini atau pagi ini sudah betul-betul contoh yang luar biasa ya. Nah, kadang-kadang kita harus berterima kasih juga ya ke si COVID ya. Sebab kalau nggak ada COVID, mungkin Zoom-nya
nggak terlalu berguna ya, Henny. Ya, betul nggak? Ini gara-gara COVID kan. Jadi bayangin aja ada Pak Ahok dari Kanada, dari Ibu Ria di mana itu di Itali ya, tadi kalau nggak salah ya, dan siapa lagi ada Ibu siapa itu yang dari Malaysia atau apa gitu. Nah bayangin tanpa batas, dulu-dulu nggak ada begini. Ataupun ada tapi kan orang nggak terlalu menganggap itu sesuatu yang eh, apa sih berguna barangkali ya, ngapain juga gitu. Nah tapi sekarang ternyata dengan satu peristiwa yang nggak enak, malah nih si COVID katanya sudah masuk lagi di, mungkin sebagian kita sudah baca ya, di Singapura atau di mana, ya kita berdoa supaya jangan masuk lagi ke Indonesia yang kita cintai ini. Nah, bagian kita inilah yang penting. Kita suka lupa, suka merasa sudah diselamatkan, ya udah, gitu. Benar apa salah? Kalau dibilang benar juga nggak benar, dibilang salah ya benar kok udah diselamatkan. Nah, terus kalau udah diselamatkan mau ngapain? Mau diem aja, tunggu sampai Tuhan cabut nyawa kita atau detik eh, apa detak jantung kita, diem aja gitu. Ya nggak apa-apa juga kalau yang mau ngambil keputusan itu. Tapi kok rasanya rugi sekali. Ya, karena apa? Karena waktu yang diberikan ini sangat luar biasa mahalnya. Kadang-kadang kita nggak sadar. Kadang-kadang kita menganggap murah jadinya keselamatan itu. Ya, enak gitu keselamatan pokoknya. Apalagi saya berulang-ulang ini mengatakan ini dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan apa yang saya katakan. Dosa kemarin, dosa hari ini, dosa masa depan sudah selesai. Kalau dosa kemarin, dosa hari ini saya masih ngerti deh udah selesai. Dosa masa depan bagaimana selesainya orang belum terjadi. Nah ini ajaran-ajaran yang saya juga bingung. Nggak tahu ajaran apa ini. Ya, tapi dulu-dulu saya juga happy sih. Nggak usah ngapa-ngapain, pokoknya selama. Wih, enak. Padahal, minta maaf mengatakan ini, kita atau saya lah terutama, dikibulin. Ya, belum sadar waktu itu. Ya mudah-mudahan saya sadar lebih cepat lagi waktu itu dan akhirnya Tuhan lewat Roh Kudus betul-betul bisa me, menjelaskan kepada saya. Jadi sekarang saya mengerti gitu dan bahwa itu adalah sangat tidak benar. Nah, kalau kayak begitu, ajaran seperti itu, saya cuma bertanya satu aja, saya tidak punya background teologi. Jadi mohon maaf, pertanyaan saya mungkin terkesan bodoh ya. Ya tidak apa-apa. Ya, pertanyaannya, kalau seperti itu, ngapain Tuhan Yesus mati di kayu salib dong? Emang Bapak kita di surga kurang kerjaan? Ya. Apakah maaf, sesimpel itu gitu. Bayangkan Tuhan Yesus mati di kayu salib. Saya lihat filmnya aja, saya nggak mau lihat. Saya tutup mata saya. Saya nggak kuat. Karena apa? Kan mungkin kejadian sesungguhnya bisa jangan-jangan 100 kali lebih kejam dari itu. Saya nggak tahu. Ya, tapi paling tidak perasaan saya mengatakan seperti itu. Nah, jadi mari kita jangan anggap enteng keselamatan itu. Ya, memang tidak ada biaya apa-apa. Ya. Bayangkan kalau harus pakai biaya, sanggup nggak bayar? Kesia, kamu sanggup nggak bayar Kesia? Kira-kira? Hmm? Nggak sanggup ya? Walaupun Kesia orang yang paling kaya sedunia, bukan se-Indonesia, sedunia nggak sanggup bayar. Ya. Nah jadi kembali lagi,
pengertian menderita dalam ayat ini sebenarnya bukan sesuatu yang buruk ya. Saya mengertinya adalah sesuatu yang baik sebenarnya. Antara lain apa yang Anda lakukan ini adalah luar biasa. Ya, bayangin kalau dulu kita beribadah itu kan akhir minggu kan, minggu. Sekarang kita awal minggu, ya. Luar biasa bukan? Tadi pagi juga sebelum ini saya ada ikut doa yang lain, ya, jadi memang saya minta izin akhirnya karena harus pelayanan di sini. Eh, itulah yang kita bisa lakukan. Ya, lalu kira-kira apa lagi sih? Pertanyaannya adalah, apakah cukup kalau kita hanya untuk menderita saja? Mungkin nggak cukup ya, harus juga ada usaha-usaha yang lain. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa melayani dengan lebih baik lagi, memberitakan kabar baik dengan lebih baik lagi. Ya, semua punya talenta masing-masing, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, tapi yang penting jalan terus. Ya, Tuhan akan terus eh, memimpin kita. Jadi nggak usah khawatir, kita kecewa mungkin ya, kita marah kadang-kadang, ya, tapi jalan terus, jangan berhenti. Coba Kesia bacakan ini satu ayat nih, boleh? Boleh, Pak. Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5 ya, Pak. Ya, Mazmur 37 ayat 5 katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Amin, puji Tuhan. terima kasih Kesia. Ini ayat simple ya, tapi kadang-kadang nggak segampang itu kita bisa mengertinya sebenarnya. Ini ada 2-3 bagian ya. Saya ulang ya, Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu, hidup kita kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah lakukan seperti itu? Kalau sudah, luar biasa. Ya, tapi kalau belum, pertanyaannya, kenapa? Masih kurang yakin sama Tuhan? Katanya tadi di ayat yang pertama, Filipi itu kan katanya sudah percaya. Ayo, tapi belum menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Jadi di mana nih salahnya? Tentu masing-masing bisa menjawab. Saya nggak mau bilang yang mana benar, yang mana salah. Masing-masing kita bisa menjawab. Nah, terus yang kedua apa? Dan percayalah kepadanya. Jadi bukan hanya menyerahkan hidup, tapi kalau belum percaya ya nggak bisa. Ini ayatnya kan jadi satu. Jadi dua bagian ini jadi satu. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Ya, itu nomor satu dulu deh. Nah, yang kedua adalah percayalah kepadanya. Kalau serahkan aja nggak percaya, nggak ada gunanya. Nangkep ya, saya nggak perlu jelasin lebih detail ini. Ya. Nah, yang paling penting kalau dua hal itu udah dilakukan, baru deh ada jawabannya. Dan Tuhan akan bertindak. Kalau kita nggak melakukan dua yang pertama, jangan harapkan Tuhan bertindak. Loh kok begitu Tuhan? Kan gitu kan kita selalu bertanyanya. Kata Tuhan, ya jangan salahin saya terus dong. Baca ayatnya komplit nggak? Gitu. Tuhan itu sebenarnya so sweet ya. Kenapa? Terlalu sabar. Ya, terus ada sebagian tentu orang bilang, ya namanya juga Tuhan, Pak, pasti sabar. Iya, tapi kan bisa marah juga. Kadang-kadang orang bilang, kok Tuhan boleh marah ya? Ya,
boleh aja. Kan waktu dia datang ke bumi sebagai manusia, ya wajar-wajar aja kalau marah. Ya, yang seperti marah di bait Allah dan sebagainya. Nah, jadi ini ayat penting sekali dan saya berharap teman-teman, ya, terutama yang masih muda-muda ini, ayo lakukan. Ya. Nah, ini ayat yang terakhir sebelum saya akhiri. Kesia boleh bacain lagi ya. Filipi 4 ayat 19. Udah ketemu? Udah ketemu, Kesia? Saya bisa minta ulang soalnya tadi terlewat. Filipi 4 ayat 19 sudah ketemu atau saya bacakan aja? Filipi 4 ayat 14 bukan? 19. 19. 19. Filipi 4 ayat 19 katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih, Kesia. Ya, ini ayat keren banget ya. Nah, jadi saya ulang ya, Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Saya garis bawahi kata segala, bukan hanya memerlukan keperluanmu saja. Ada kata segala, artinya apa aja. Ya, kalau nggak ada kata segala aja udah luar biasa. Dipertegas lagi dengan kata segala. Nah, namun ada ininya, ada syaratnya. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kenapa sih ada seperti itu? Supaya kita jangan apa sih seenaknya. Kita boleh meminta, kita akan dipenuhi, tapi ada syaratnya. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita sudah terlalu sering melihat kejadian-kejadian di muka bumi ini, dimanapun, di negara manapun, di mana orang-orang yang serakah, rakus, nggak tahu bedanya serakah dan rakus apa ya, pokoknya dua-dua kata itu artinya sangat buruk ya, dan sering juga terjadi kayak yang katanya orang Kristen. Saya cuma bisa bilang orang Kristennya sih iya, tapi jangan-jangan dia nggak ikut Kristus. Labelnya aja orang Kristen, tapi dia nggak menjalankan karakter Kristus. Gampang nggak? Nggak gampang. Saya kalau ngomong gini, saya selalu bicara untuk diri saya sendiri. Ya. Nggak mudah, tapi dengan pertolongan Roh Kudus, pelan-pelan, maka semua bisa dilakukan dengan baik. Ya. Nah, jadi mungkin dari saya itu saja, kiranya berkenan bagi teman-teman yang hadir di Zoom ini maupun yang mungkin diikut di YouTube. Ya, saya mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan dan kiranya berkenan, dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Namun saya percaya apa yang saya katakan tidak bermaksud buruk. Saya cuma ingin mengatakan apa adanya yang terjadi dan bagaimana caranya kita bisa melewati. Kalau saya mesti ceritakan beritanya nanti baru selesai jam 6 sore, nanti ibu saya, Ibu Heni bisa marah sama saya.
ya. Jadi saya nggak berani menceritakan. Tapi saya yakin semua sudah tahu dan kiranya mari kita ambil bagian untuk menderita bagi dia. Jangan cuma percaya saja. Lumayan sih kalau sudah percaya, ya. Tapi tadi ada beberapa ayat tambahan itu mungkin berkenan dan silakan dibahas sendiri di grup di kelompoknya diskusi Anda masing-masing, ya. Dan itu bisa berkenan mudah-mudahan untuk nanti salah satu ya berikan, oh iya ya benar juga, oh enggak benar misalkan. Tapi yang saya yakin nggak ada satu ayat Alkitab pun yang tidak benar, ya. Jadi kalau ada yang bilang nggak benar, ya dia harus jelaskan nggak benarnya di mana, gitu kan. Ya. Kalau memang nggak benarnya udah kelewatan, minta LAI hapus aja ayatnya. Kalau berani, ya, memindahkan koma aja nggak berani, apalagi hapus ayat. Ya, itu kualatnya 7 kali 7 turunan itu namanya. Ya. Baik, saya kira saya akhiri dan saya ingin berdoa penutup dan doa berkat ini di Indonesia dan juga mungkin di Kanada malam hari dan di Italia masih dini hari. Terima kasih Bapak untuk kesempatan firman. Kami tahu perjalanan kami masih panjang dan kami mohon terus diingatkan bahwa hidup kami adalah milik Engkau. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Berikan kami kesempatan untuk memperbaiki diri kami, perilaku kami, kata-kata kami, perbuatan-perbuatan kami. Apapun yang kami bisa lakukan untuk menjadi lebih baik. Pimpin kami terus Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah satu-satunya alat yang dapat membuat kami menjadi lebih baik. Terima kasih Bapak untuk semuanya ini. Engkau memang terlalu baik bagi hidup kami. Mari kita angkat ke hati kita Bapak. Saya ingin berdoa penutup berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan Roh Kudus, dan juga urapan Roh Kudus menyertai kita sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali. Di dalam namamu yang kudus Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.